Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini bertemu lagi dengan Bapak Rusmayadi. Untuk materi kali ini, ya, ini di PSP TKR, pemeliharaan sasis pemindah tenaga kendaraan ringan. Di season sekarang, ya, kita akan membahas mengenai kopling. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan istilah kopling pada kendaraan, baik itu pada kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan pada mobil. Untuk materi sebelum-sebelumnya itu mungkin sudah di-share di Google Classroom. Kali ini Bapak akan menjelaskan nama-nama komponen kopling khususnya pada mobil. Ya. Ketika kalian akan membongkar sebuah kopling, komponen-komponen kopling, tentunya si kopling dari kendaraan itu harus diturunkan terlebih dahulu. Tipe kendaraan itu ada yang menggunakan tipe penggerak depan dan ada tipe penggerak belakang. Kali ini yang akan Bapak jelaskan ini kopling dengan mesin depan tapi penggerak belakang. Oke, fungsi kopling itu secara singkat yaitu bisa difungsikan untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi atau ke pemindah powertrain, baik itu ke transmisi, ke propeller, diferensial dan sampai ke roda belakang. Sesuai dengan materi yang telah di-share di pertemuan sebelumnya, ya. Ini Bapak perkenalkan. Nanti ada beberapa komponen kopling di mobil. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, ini yang di depan kalian, ini yang disebut dengan flywheel, atau istilah lainnya ada yang menyebut roda gila ataupun digendang. Tapi secara tertulis di buku, ya, tekniknya ini disebut flywheel. Flywheel ini terpasang pada poros engkol tapi di engine atau di mesin, ya, sehingga si flywheel ini dibaut atau dipasang ke engkol. Nah, nanti tujuan flywheel untuk apa? Nah, bagian yang rata ini difungsikan untuk media gesek nanti dengan plat kopling atau plat disc. Oke, ya sudah terlihat ya bagian flywheel. Yang kedua, oke, bagian ini disebut dengan plat disc, ya, atau istilah lain disebut dengan kampas kopling. Oke, kita lihat satu persatu. Bapak punya dua contoh plat disc, ya. Ini ada plat disc. Lihat bagian tengah. Ada plat disc yang menggunakan di bagian tengahnya ada model spring dan ada yang menggunakan model karet. Ya. Oke, kita satu persatu. Ini disebut plat disc, ya. Fungsinya ini sebagai media gesek dengan flywheel. Nah, ini bidang geseknya ya. Ini bidang gesek yang ke flywheel, ada bidang gesek yang nanti ke clutch cover. Lihat bagian plat disc, ya. Bagian kampas atau istilahnya ini media geseknya ini disebut dengan passing, ya. Passing ini, ya, dihubungkan dengan platnya ini dengan ripet, ya. Nanti kita bisa mengukur ketebalan atau keausan daripada kampas kopling, ya. Oke, satu set ini disebutnya plat disc. Ingat ya, plat disc. Bagian yang disebut passing. Nah, bagian lubang ini yang nanti terhubung dengan poros input transmisi. Ini namanya clutch hub. Kemudian bagian yang karet ini, ya, ada yang karet, ada yang spring, yang tadi sudah dijelaskan. Ini disebutnya torsion damper. Ya, ini sebagai peredam kejut pertama ketika kopling menempel dengan flywheel atau bergesekan dengan flywheel. Ya, Bapak ulang. Ini yang disebut dengan plat disc. Ada bagian passing, torsion damper,
Kemudian yang ini clutch hub. Oke, itu. Kemudian, nah setelah clutch disc, nah ini ada yang disebut dengan clutch stopper. Oke, ini clutch stopper lumayan agak berat ya. Kita lihat bagian bagian belakang lah. Kalau di mobil bagian belakang, kalau ini bagian depan. Oke. Bagian depan ini ada permukaan yang rata. Ini disebutnya plat pressure. Nah, kalau tadi clutch disc, nanti bagian dua sisi ini, satu ke flywheel, satu ke clutch disc. Nah, ini nanti akan bergesekan juga dengan plat pressure atau plat penekan. Oke, bawa balik. Oke, ini bagian belakangnya. Clutch stopper ini dilengkapi dengan bagian tengah ini. Ini disebutnya diafragma spring. Ya, mungkin kalau video animasi sudah banyak di YouTube, nanti silahkan boleh cari lagi, searching lagi. Ya, ini Bapak hanya menjelaskan nama komponen. Ini namanya diafragma spring. Oke. Pasangannya dengan apa? Kalau di kopling, nah ini ada yang disebut satu lagi, namanya ada release spoke, ya, garpu. Kemudian ada release bearing, atau bearing pump bebas. Oke, ini si bearing ini, ya, ini wajib si bearingnya tidak boleh macet. Oke, tujuannya untuk apa? Kalau si clutch stopper ini, ya, ini misalkan sudah terhubung atau dibaut, ya, dengan flywheel, ya. Nah, ini susunan seperti ini: flywheel, clutch disc, kemudian clutch stopper. Nah, baru di bagian belakang ini ada release bearing dengan release spoke, ya, bisa dilihat. Nah, ketika kalian nanti menginjak pedal kopling, nah, cara kerjanya ada yang berdasarkan mekanis, ada yang berdasarkan hidrolis. Ya, tentunya ada yang menggunakan master dan ada yang menggunakan kabel atau semacam tarikan. Nah, kebetulan di sini ini release spoke-nya ini yang menggunakan tipe kabel atau tarikan mekanik. Ya. Ketika si release spoke ini dipasang di bagian cover transmisi, ya, ini nanti ditugaskan atau difungsikan untuk mendorong bearing, ya, mendorong bearing kemana? Ke bagian diafragma spring. Nah, ketika kalian injak si pedal kopling, release spoke ini mendorong bearing. Bearingnya ini menekan bagian diafragma spring. Diafragma springnya tertekan, nah bagian plat pressure ini akan terangkat, maksudnya terangkat, tidak lagi menekan plat disc. Istilahnya kopling terbebas. Oke, itu penjelasan singkat dari Bapak ya. Untuk animasi mungkin karena ini bukan bukan simulasi cara kerjanya, ini hanya pengenalan komponen secara singkat ya. Sebelum nanti videonya diakhiri, ya Bapak ulang kembali, karena nanti di akhir video nanti akan Bapak buat tugas untuk PSPTKR kelas 11. Ingat ya, Bapak ulang. Oke. Bagian yang besar ini flywheel. Yang seperti ini clutch disc ya. Ada bagian passing, torsion damper, clutch hub. Oke. Kemudian ini disebut clutch stopper. Ada bagian plat pressure, diafragma spring, dan release spoke serta bearing. Oke, itu saja pengenalan alat dari Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.